Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aji Azman Syah min barnamaj Dirasatil Lughatil Arabiyah. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap. Baik, adapun materi yang akan dijelaskan yakni tentang nibro. Nibro adalah tekanan. Aktivitas tekanan dilakukan oleh organ-organ bunyi secara bersamaan. Kita dapat melihatnya dengan ketika mengucapkan suatu kata dengan nibro, maka akan terlihat otot-otot dan paru-paru kita mengencang. Nibro memiliki 4 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat tinggi, kemudian nibro tingkat sekunder, kemudian nibro tingkat sedang, dan nibro tingkat lemah. Tentunya nibro memiliki kaidah-kaidah. Yang pertama, kaidah-kaidah nibro pada kata. Di antaranya, bagaimana jika kata tersebut terdiri dari suku kata yang pendek, maka nibronya terdapat di suku kata pertama. Contohnya dari kata kataba, maka nibronya terdapat pada huruf kaf. Kemudian bagaimana jika kata yang terdiri dari suku kata yang panjang? Contohnya mamnu'un, maka nibronya terdapat pada akhir suku kata yang panjang, yaitu un, mamnu'un. Kemudian bagaimana jika nibro pada suku kata campuran? Misalkan dari kata so'im, maka nibronya terdapat pada suku kata yang panjang, so'im. Lalu bagaimana kaidah-kaidah nibro pada kalimat? Contohnya pada kalimat istifham atau kalimat pertanyaan. Misalkan hal katabata risalah, maka nibronya terdapat pada kata hal. Hal katabata risalah. Kemudian contohnya yang lain kalimat penyempurnaan. Contohnya sakantu hunaka syahraini faqat, maka nibronya terdapat pada kata faqat. Sakantu hunaka syahraini faqat. Selanjutnya yakni tanggim. Tanggim adalah intonasi atau nada beserta tingkatannya. Adapun tingkatan nadanya ada 4. Yang pertama rendah, sedang, kemudian tinggi, dan yang keempat yakni paling tinggi. Adapun jenis-jenis tanggim itu ada 3. Yang pertama tekanan dinamik atau keras. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ketika kita mengucapkan suatu kata dengan tekanan yang begitu keras seperti ukhruj atau keluarlah gitu kan. Keluarlah, di situ terdapat tekanan. Kemudian yang kedua yakni nada, ya, intonasi. Bagaimana ketika kita menyanyi tentunya memiliki nada rendah, sedang, datar, tinggi. Nah, yang dimaksudkan intonasi di sini tingkat rendahnya suatu nada. Ya, kemudian yang ketiga jenis intonasi daripada bagian tempo. Tempo itu adalah kecepatan dalam berbicara, entah itu lambat ataupun secara cepat dalam berbicara. Kemudian variasi nada ada 3. Yang pertama pola 2-3-1. Contohnya madza taf'al, madza taf'al. Kemudian variasi yang kedua dengan pola 2-3-3. Contohnya al-ustadzu ghaib, al-ustadzu ghaib. Kemudian variasi yang ketiga dengan pola 2-4-4. Contohnya anta najih, anta najih. Seperti itu. Adapun fungsi daripada intonasi, yang pertama untuk membedakan makna, kemudian untuk mengubah maksud, kemudian untuk membedakan kalimat-kalimat penting, dan yang terakhir untuk mengubah struktur kalimat. Contoh
Contoh dari kata ishtara Ahmad sayarah jadidah bil ams. Tentu ini harus menggunakan intonasi. Misalkan maknanya, maksud kita di sini untuk menjelaskan bahwa si Ahmad itu membeli. Ya, ini berarti kita harus menggunakan intonasi di kata ishtara lebih tinggi. Ishtara Ahmad sayarah jadidah bil ams, seperti itu. Pembahasan terakhir ini tentang tauqif, ya. Tauqif berarti jeda. Jeda terbagi menjadi dua, tertutup dan terbuka. Adapun yang terbuka yakni di antara kalimat, contohnya mudirul madrasah al-jadidah, atau kita bisa menyebutnya mudir al-madrasatil jadidah. Tentu nanti maknanya berbeda. Macam-macam jeda ada dua. Yang pertama jeda final di akhir kalimat, yang kedua jeda non final atau di tengah-tengah kalimat. Kemudian jenis-jenis sendinya ada 4. Yang pertama sendi tambahan. Dalam satu kata ada 2 suku kata, namun ada jeda juga. Syukron, contohnya seperti itu. Syukron, satu kata tapi ada jeda. Syukron. Kemudian yang kedua sendi tunggal, ya, ada satu frasa tapi 2 kata. Contohnya ila bait, ya, ila bait. Kemudian yang ketiga ada sendi rangkap, ya, contohnya ummi dhahaba ila suq. Jadi terdapat fa'il dan fi'il. Kemudian antara 2 fungsi, klausa atau kalimat, ya. Ummi dhahaba ila suq. Yang terakhir adalah sendi kepang rangkap, ya, contohnya kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.